tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan dengan membaca ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Kapolda mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, sebenarnya semua tuh orang bisa akses ini, tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Itu aja. Nanti yang kamu takutkan adalah yang tersebut ya Pak ya? Iya. Takutkan kalau Apa alasan utamanya itu karena memang tidak ada rasa selingkuh, tapi diputuskan selingkuh dan kekatan. Maaf. Maksudnya itu kan diputuskan kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh untuk keberatan dari Kapolda sendiri. Iya, seperti yang tadi saya bilang, di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah. Dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Enggak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan nggak seiring dengan laporan di Komisi Yudisial ini? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Ya, itu aja. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk melakukan sidang. Soalnya gimana sikap pembagian? Atau nggak sih ke 2 minggu di Kapolda, 2 minggu di Surabaya? Hasilnya memang seperti hasilnya joint custody gitu. Di sini saya berbicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan
beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial ini. Kemudian kemarin anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan nafkah Made dan Idea yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula seperti apa Kak? Hanya bilang satu M. Itu sih nanti biar klien saya yang bicara tadi. Kak Paula soal berarti Kak Paula sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berat ya dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Itu aja sih Mbak. Terima kasih. Kak Paula mungkin juga pengen Kejanggalan di putusan kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut. Merasa nggak ada kejanggalan? Oh iya, kejanggalannya iya, tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu. Kak Paula Kak Paula minta ingin ingin menghadirkan Iko ini untuk klarifikasi kalau memang selingkuh itu tidak pernah benar gitu Kak. Untuk klarifikasi. Udah pernah bikin klarifikasi? Siapa? Oh, saya udah pernah bikin klarifikasi di Instagram. Menghadirkan Niko. Iya Niko ya. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. Sebenarnya saya sudah awalnya kami sepakat memang kami berteman ya dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Ya, saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak bisa bergantung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya terus belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini adalah saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja sih gitu. Saya banyak belajar tidak boleh bergantung pada manusia itu. Pola artinya dengan penjelasan dari atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai Paula sebagai istri yang durhaka, maaf, itu menjadi pencemaran nama baik juga masih Paula sendiri. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Kalau untuk atau gunung gini akan ada juga nggak sih Kak? Nanti saya nggak tahu, saya di sini hanya minta keadilan. Untuk yang lain mungkin nanti bisa langsung ke lawyer aja ya Mbak. Kak, untuk anak sendiri kemarin kan katanya sempat takut ketemu sama kakaknya. Itu gimana? Mereka baik-baik aja. Terima kasih ya. Ini kan komentar netizen kan banyak banget yang bilang drama banget lah, atau apa ini hujatan yang ke kamu dan Mas Bayu juga kan ini banyak ya. Ini kamu gimana? Apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah nggak tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi ini semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalanin aja.
yang penting saya menjalaninya dengan apa ya, lapang dada dan ikhlas insya Allah gitu. Gitu aja sih Mbak. Kak Paula selama berkeluarga dengan Kak Baim sendiri pernah ngeliat sih beliau ada bisa penyakit FGD gitu, karena lagi isunya lagi ini lagi. Itu saya nggak bisa komentar. Nanti tanyakan pada orang yang bersangkutan itu. Tapi terakhir komunikasi sama Bang Baim kapan tuh Kak Paula? Tadi malam. Jadi malam. Jadi sekarang akses kemana anak udah mudah ya kayak. Udah sama. Iya. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan bersama ponakan-ponakan saya, dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya gitu aja sih. Makanya kenapa saya juga nggak banyak posting karena memang saya benar-benar menikmati lah, ngajak mereka main, pokoknya melakukan make memories aja gitu. Karena 8 bulan itu menurut saya banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju yang saya beliin semua dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar ya, momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewati, tapi tetap kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka berdua. Itu aja sih. Kalau cukup ya Mbak, Mas. Oke, terima kasih.